Pemirsa, gempa susulan dirasakan warga Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo hingga 5,7 skala Richter. Warga pengungsi merasakan getaran sangat keras. Seperti inilah kepanikan warga di pengungsian pos layanan Kampung Binaan Kabupaten Manggarai Timur NTT. Dari postingan Masjid Nusantara terlihat warga yang panik saat gempa sangat keras terasa. Gempa susulan ini menjadi yang paling kuat sejak Sabtu lalu, terjadi beberapa kali hingga 30 menit lamanya. Ini yang paling terbesar sudah. Akibat gempa yang begitu kuat, bangunan posko yang mulanya retak akhirnya ambruk pada hari ini. Tidak ada korban jiwa, relawan sudah datang memberi bantuan ke sejumlah pengungsi. Namun tentunya trauma dirasakan warga pasca gempa. Sudah roboh, ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Allah Akbar. Kepala BNPB Maijen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan selama 2 minggu ke depan. Meski begitu, ia menegaskan gempa susulan yang diwaspadai cenderung memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan gempa utama. Baik rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Hari ini saya mengunjungi 2 titik ya, yaitu di Kabupaten Sika. Tadi bertemu dengan masyarakat yang mengungsi komunal di Gor Samador. Di sana kurang lebih ada 800 sampai 1000 jiwa. Alhamdulillah rata-rata masyarakat di Kabupaten Sika yang mengungsi di Samador itu kebanyakan masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, dan rata-rata yang trauma atau merasa bahwa gempa ini akan terus terjadi. Ada sebagian yang mungkin masih percaya dengan isu-isu yang berseliweran bahwa setelah bencana utama atau gempa utama 7,7 magnitudo itu akan ada lagi gempa yang lebih besar. Bahkan katanya juga ada tsunami yang mengikuti yang lebih besar. Nah, ini kan tadi saya jelaskan berdasarkan informasi terakhir dari Kepala BMKG yang setiap jam 5 pagi mengupdate ya, bahwa per hari ini sudah di atas 2000 kali gempa, 81 diantaranya terasa bagi masyarakat, tetapi tidak ada lagi yang skalanya di atas 6,2. Sehingga kami tadi berani menjelaskan ke masyarakat bahwa kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan kemudian kami juga sudah jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di sini juga ini adalah di Kabupaten ND, Kecamatan ND, Desa PO Jakaramba. Di sini yang paling parah. Tadi kita dialog dengan masyarakat. Yang pertama, tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin, bela sungkawa. Dan kemarin saat peringatan 17 Agustus 2026, Hari Proklamasi Kemerdekaan kita, beliau juga sudah menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Dan tadi pemerintah pusat juga terus turun di sini ya. Tadi kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Dengan informasi yang diberikan oleh kami, tadi sempat dialog juga, bertanya, kita jawab, ya rata-rata mereka di samping satu sisi kesedihan yang mendalam karena tercerabut kehidupannya, tercerabut hidupnya, rumahnya hancur, tapi di sisi lain juga ada harapan
ada beberapa warga yang menginginkan bahwa apa yang diucapkan oleh kami terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan itu betul-betul terwujud. Dan tadi kita sudah sepakat, tentu saja untuk terwujud ini harus bekerja semua pihak. Bukan hanya menuntut pemerintah pusat semata, tetapi dari mulai masyarakat terbawah, pemerintah desa, pemerintah camat, pemerintah bupati. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakaleda meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan dan minuman. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban yang kadang tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dengan Pak Kapolda, Pak Dandim mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Mengetahui adanya potensi gempa susulan selama beberapa hari ke depan, sebagian warga Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur memilih untuk membangun tenda mandiri. Dan berikut pemirsa laporan rekan kami Muharlin dari tenda mandiri yang dibangun warga Kabupaten Nagekeo. Pemirsa khawatir akan gempa susulan yang masih sering terjadi setiap harinya dan berkisar terjadi Pemirsa khawatir akan gempa susulan yang masih terjadi sampai dengan hari ini. Sejumlah warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun tenda mandiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka khawatir akan gempa susulan yang masih sering terjadi setiap harinya. Salah satunya tenda mandiri yang dibangun oleh warga ini dibangun di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di mana ini di belakang saya tempat tenda yang dibangun oleh warga. Di sini ada sekitar 4 kakak dengan 23 orang yang mereka memilih bermalam di tenda ini untuk menghindari atau karena mereka trauma begitu akan terjadinya gempa susulan yang masih terasa setiap hari. Dan untuk mengetahui untuk lebih lanjut terkait dengan tenda mandiri yang dibangun oleh warga, kami akan berbincang sedikit dengan salah satu perwakilan warga di Komplek Paudo, Kelurahan Danga, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Dionisius. Bapak selaku ketua RT. Selaku ketua RT 11. Pak, melihat banyaknya warga di sini Pak yang membangun tenda mandiri, alasannya mungkin seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Jadi kami ambil kebijakan untuk buat tenda mandiri di sekitar rumah untuk menghindar dari bangunan yang sudah retak. Karena kalau kita mengungsi ke arah pegunungan itu sangat berisiko. Pak, kemudian untuk tenda-tendanya sendiri, ini kan kita lihat di belakang juga ada dapur umum ya Pak dari warga ya. Nah, ini untuk logistiknya sendiri berasal dari mana Pak? Untuk dapur umum di sini itu untuk 2 kakak dengan 20 jiwa. Jadi bahan logistiknya itu dari pribadi, ada yang dari bantuan dari Pemda sedikit, atau dari anggota DPR. Untuk di tempat ini ada berapa kakak dan ada berapa orang Pak yang menempati tenda ini? Kalau untuk di sini ada 20 jiwa dengan 3 kakak. 4 kakak. Ya. Pak, mungkin dari warga sendiri apa sih yang mungkin dibutuhkan gitu Pak? Karena kan ini tenda mandiri ya Pak ya. Apakah yang dibutuhkan oleh warga sendiri? Kalau di tenda mandiri itu yang dibutuhkan itu tempat tidur, terus perhatian khusus untuk balita dan lansia. Karena kita di sini masih ada lansia sekitar 25 orang. Untuk di sini sendiri Pak, memang sering terjadi gempa atau bisa dihitung kasih Pak berapa kali gempa terjadi dalam setiap hari Pak? Untuk gempa yang sering terjadi dari hari pertama itu, tiap harinya itu sekitar mau belasan kali. Masih terasa ya? Ya, masih terasa. Sampai tadi pagi juga masih terasa gempa. Jadi warga takut gitu untuk dalam rumah gitu Pak? Ya, jadi warga masih trauma dengan situasi gempa. Jadi mereka lebih memilih untuk di luar. Jadi saya selalu menghimbau ke masyarakat tidak
panik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sip. Terima kasih Bapak, silakan melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kondisi seperti cepat membaik begitu ya Pak ya. Nah tadi perbincangan saya dengan salah satu warga menyatakan memang warga di sini masih trauma dan takut begitu karena gempa yang masih sering terjadi setiap harinya, dan mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di sini. Dan juga di belakang saya juga mereka juga membangun, selain membangun tenda mandiri, mereka juga membangun dapur umum yang secara swadaya begitu untuk kebutuhannya mereka mengeluarkan biaya sendiri. Dan terkait dengan bantuan, mungkin bantuan tadi disampaikan juga warga mengeluhkan sejumlah bantuan dan meminta perhatian begitu terlebih untuk kebutuhan, selain untuk kebutuhan makanan dan juga logistik, mereka berharap adanya perhatian terkait dengan bantuan khususnya untuk kebutuhan bayi dan juga kebutuhan lansia seperti susu, popok bayi, kemudian selimut dan juga alas tidur. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hoirudin Anyis melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan 42 ton bantuan logistik ke posko bencana di Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jembatan udara menggunakan armada pesawat angkut berkapasitas besar dari posko TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana di lapangan kian mendesak. Hari ini TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama, termasuk pesawat E-400M dan 2 pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik. Dari TNI, logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma sejak 15 hingga 20 Agustus 2026. Terjebak di reruntuhan bangunan selama 4 hari, seorang nenek 84 tahun selamat. Peristiwa ini terjadi di Desa Nitung Lea, NTT. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan terhadap seorang nenek yang tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya di Desa Nitung Lea, Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur. Saat terjadi gempa, nenek tersebut tinggal seorang diri dan tak mampu menyelamatkan diri, maka terpaksa bertahan berhari-hari di bawah puing bangunan yang menimpanya. Selama terjebak, makanan dan minuman diberikan kepada nenek lewat celah reruntuhan hingga akhirnya bisa bertahan. Proses evakuasi berlangsung sulit karena akses yang jauh dan masih adanya gempa susulan. Bantuan dikirim melalui pos pendukung logistik nasional Halim Perdana Kusuma. Total 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian diberangkatkan. Pemirsa, visual ini merupakan kondisi dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma. Seluruh petugas berjibaku memastikan seluruh bantuan logistik terkirim dengan baik. Pengiriman akan terbagi ke dalam 12 sortir penerbangan yang menggabungkan armada TNI Angkatan Udara, pesawat kargo, serta maskapai komersil untuk menjangkau wilayah Maumere serta Labuan Bajo. Untuk mengantisipasi krisis komunikasi serta memastikan ketersediaan air bersih dan listrik di area terdampak bencana, rangkaian distribusi menyertakan 20 unit perangkat internet. Sejumlah personil TNI, Polri, dan relawan bekerja sama menyediakan makanan dapur umum lapangan di pengungsian Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dari dapur tersebut, kebutuhan makanan lebih dari 1.524 pengungsi dipenuhi setiap harinya. Dapur umum lapangan menjadi salah satu tenda yang sibuk saat bencana melanda sebuah wilayah. Salah satunya dapur umum lapangan di pengungsian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang setiap harinya terus mendaftarkan dan memastikan korban gempa mendapatkan makanan yang cukup. Dalam sehari, dapur ini melayani sekitar 1.524 pengungsi. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap harinya.
Ya baik, yang pertama kami dari kepolisian, baik Brimob Polri khususnya bersama rekan TNI di sini kami menginisiatif untuk membangun dapur lapangan yang bertujuan untuk memasak dan juga menyediakan bahan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat penghuni posko penampungan di Kreo ini. Makanan yang disediakan sebagian besar bergantung pada sumbangan yang masuk, di antaranya mie instan, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Sumi, yang merupakan salah satu relawan, mengatakan bahwa di pengungsian tersebut masih dibutuhkan lebih banyak pasokan bahan makanan. Di dapur umum kami selama ini sudah 4 hari ini dibantu oleh Polri, TNI dan masyarakat juga. Terus untuk makan minumnya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan juga. Mungkin bisa untuk makan minumnya mungkin bisa dibantu lagi beras, minyak dan lain-lainnya. Gitu. Telur. Meski bekerja dalam keterbatasan sumber daya, seluruh tim yang tergabung dalam dapur umum lapangan saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan setiap pengungsi. Pemirsa, kini kita pantau keterangan terkini dari BNPB terkait penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Dasmen Profesor Atib Latifed Hayat SH LLM PhD saat ini mungkin akan hadir melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini. Hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa
untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa, yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa, yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa, dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan Presiden, sumber dari BNPB, Kementerian Lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB
dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal, Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC Healers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jam-Jam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa. Pemirsa, kerusakan parah yang terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur akibat gempa meninggalkan trauma bagi seluruh warga termasuk anak-anak. Untuk memulihkan kondisi psikis anak pasca gempa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika memberikan penanganan trauma healing hingga menghadirkan perpustakaan keliling. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan pengungsi, khususnya anak-anak. Perpustakaan keliling diharapkan mampu menjaga aktivitas belajar anak-anak selama di pengungsian. Di sisi lain, anak-anak juga mengikuti kegiatan trauma healing yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Sejumlah upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikis anak pasca gempa besar yang melanda wilayah NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Seperti inilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Salah satunya kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Karhutla yang terjadi mengakibatkan jarak pandang warga pun menjadi terbatas. Ratusan titik api menyebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Dengan kondisi ini, perjalanan lalu lintas juga terganggu. Salah satu yang juga memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki berangkat dan pulang sekolah. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas menyebabkan truk tak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini pemirsa, titik api masih belum padam sepenuhnya. Pemirsa, informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini juga bisa kita lihat di Google Maps. Dari tayangan Google Maps, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Inilah pemirsa tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan.
Google Maps langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam tak ditunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kalimantan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar sepanjang tahun 2026. Berikut data luas wilayah yang terbakar berdasarkan catatan BPBD. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, diperkirakan mencapai sekitar 28.700 hektar lebih. Lalu di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 2.300 hektar. Sementara di Kalimantan Selatan, wilayah seluas lebih dari 3.400 hektar kini menyala akibat kebakaran. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan paling terdampak. Lalu disusul Kuburaya dan Mempawah. KDI Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar. Kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Banjarbaru menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar paling luas. Sementara itu di Kalimantan Timur, warga Kutai Timur saat ini menjadi yang paling terdampak karhutla, menyusul daerah-daerah lain di provinsi ini. Kita ke informasi terkait dengan gempa NTT, pemirsa. Untuk mengetahui kondisi di sana saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Muharlin, bagaimana situasi terkini di sana? Iya, baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk sore ini kami mengupdate untuk kondisi para pengungsi ataupun korban gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Tempat kami melaporkan saat ini di Desa Kolikapa, Kecamatan Ayasesa, Kabupaten Nakegeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ada sebanyak 6.221 warga yang terdampak gempa. Kemudian di mana untuk para warga yang terdampak ini diungsikan ke 70 titik yang disebar di sepanjang Kabupaten Nakegeo. Dan gempa memang masih sering terjadi begitu Raisa untuk setiap harinya. Bahkan untuk per hari ini saja ataupun sejak kami terhitung sejak kami berada di sini, kami sudah merasakan setidaknya dalam satu hari bisa 10 hingga 20 kali gempa dengan getaran yang cukup kencang dan juga sangat terasa. Dan maka dari itu warga di Kabupaten Nakegeo ini beramai-ramai begitu mereka membuat tenda mandiri yang didirikan tepat di depan halaman rumah mereka. Hal itu dilakukan karena mereka ini tentunya khawatir serta takut dan juga trauma akan terjadi gempa yang mengakibatkan mereka ini takut begitu untuk bermalam di dalam rumah, sehingga mereka memutuskan untuk membuat tenda di depan halaman rumah mereka. Dan terkait dengan hal tersebut juga selain itu mereka membangun tenda di depan rumah, begitu mereka juga tidak mau meninggalkan rumah mereka, diakibatkan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian begitu ketika mereka meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan terkait dengan bantuan bagi para pengungsi sendiri, memang untuk bantuan sejauh ini masih terus berdatangan, khususnya bantuan makanan dan juga bantuan logistik ini memang sudah dirasa cukup begitu. Namun ada beberapa warga ini mengeluhkan terkait dengan bantuan yang mereka perlukan begitu, terlebih untuk kebutuhan bayi seperti susu dan juga kebutuhan popok bayi, dan juga kebutuhan lansia seperti alas tidur dan juga selimut. Dikarenakan kami melihat di sejumlah tenda yang didirikan oleh warga ini masih beralaskan dengan terpal biasa, dan juga malam harinya ini memang untuk wilayah Nakegeo sendiri memang cukup dingin begitu. Nah, jadi untuk para pengungsi ini memang mereka membutuhkan alas tidur dan juga tenda. Terlebih hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh warga, yakni mereka ini meminta kepada pemerintah terkait dengan seperti apa penanganan bencana alam yang
yang dihadapi oleh para warga, khususnya untuk pembangunan dan juga renovasi rumah, karena kebanyakan juga warga yang memang untuk kondisi rumahnya ini hancur dan sudah tidak bisa ditinggali. Maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah untuk ada bantuan begitu untuk pembangunan rumah mereka yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi beberapa hari lalu. Saya kembalikan ke Nadia di studio. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Tersangka diduga mengalirkan dana gratifikasi untuk bisnis fashion anaknya. Muhammad Hanif ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi. Dalam perkara ini, total gratifikasi yang diterima Hanif mencapai 20,7 miliar. Hanif diduga meminta uang kepada sejumlah perusahaan wajib pajak dengan modus meminta uang sponsorship untuk acara fashion show anaknya. ANV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya dan tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa kemudian pada tahun 2016 ANV mengirimkan surat elektronik atau email kepada bawahannya selaku kepala kantor, itu tadi yang saya sebutkan, saudara YD, yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya, FP. Pak Hanif, ada yang mau disampaikan Pak? Betul Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak Pak. Iya. Sayang banget Pak sama anaknya. Sayang banget Pak anaknya Pak. Sampai pakai di 700 juta Pak. Ya Bapak diem aja sama Bapak. Udah lama Pak. Hah? Bener Pak kayak anak. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi, termasuk kewajiban perpajakannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan dan asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pulp Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kalau kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4. Jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Bundar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada itu berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Itu aja. Beralih ke kasus lain, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sempat diwarnai aksi demonstrasi. Pendemo mendesak pengadilan menolak permohonan Febri. Puluhan orang melakukan aksi demo di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi demo tentang pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Para pendemo mempertanyakan upaya pra-peradilan Febri dan mendesak pengadilan menolak permohonan pra-peradilan serta menuntut kasus diungkap secara tuntas hingga ke akarnya.
Akibat aksi demo, arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat mengalami kemacetan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Para pihak sudah. Mantan Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan administrasi negara, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Adriansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas umum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung. Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan hingga pencekalan tidak sah. Ahli menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur, sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya seperti
dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain melanggar azas sebenarnya Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah yang masih berlangsung. Sidang pra-peradilan kali ini adalah sidang lanjutan. Tidak perlu ini kalau tertangkap tangan, karena sudah ada 2 alat bukti. Tapi kalau selain tertangkap tangan, itu kan rangkaian proses ini yang mulia. Jadi ada laporan. Pada sidang kali ini, pihak ex-Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum pidana hingga ahli hukum pidana khusus untuk membuktikan permohonan pra-peradilan yang diajukannya. Mestinya dari LI diubah dari LP. Artinya apa? Ketika ada laporan, berarti kan ada lidi. Lidi itu kan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan itu masuk tindak pidana atau bukan. Kan sudah jelas dari situ. Dari lidi ke... Ya pemirsa, hingga saat ini sidang pra-peradilan Febri juga masih berlangsung. Menurut kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, sejumlah prinsip disorot dalam sidang kali ini, yaitu terkait prinsip kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Kuasa hukum Febri juga mengatakan, menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas hukum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan oleh Direskrim Suspolda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai termohon. Ini kan pasalnya disebutkan, tadi saudara Ali sudah komentari, diperbolehkan nggak kemudian pasalnya? Kita ke informasi berikutnya pemirsa. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengaku salah membaca teks Pancasila saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hal itu sontak menjadi viral di media sosial dan kembali menjadi bahan perbincangan. 2. Peradilan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra salah mengucapkan sila kedua saat memimpin upacara 17 Agustus pada Senin pagi. Sontak hal tersebut menjadi bahan pergunjingan di masyarakat dan di media sosial. Saat dikonfirmasi, ia mengaku kurang fokus lantaran kondisinya yang tidak fit menjelang upacara kemerdekaan. Saat membaca teks Pancasila, Chandra mengaku sempat hilang fokus dan salah membaca sila kedua. Atas insiden tersebut, Chandra menyampaikan permohonan maaf pada publik. Ya, saya sendiri juga kondisinya memang lagi gak enak badan. Pagi hari itu sudah keringat dingin, cuman karena posisinya 17 Agustus saya harus kuat. Tapi ternyata memang fisik manusia tidak bisa, kalau memang kondisinya seperti itu akhirnya
blank, jadi itu di luar prediksi kami. Jadi saya ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati, untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Informasi berikutnya, Roy Suryo ajukan pra-peradilan berkali-kali. C. Suhadi ajukan tuntutan ke MK. Nama pengacara senior C. Suhadi tiba-tiba muncul dalam perkara pra-peradilan Roy Suryo dan Dr. Tifa. C. Suhadi menyambangi Mahkamah Konstitusi untuk gugat KUHAP baru yang dinilai tidak memberi kepastian hukum. Yang sudah mengajukan prapit itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali, bahkan yang sudah ada yang 4 kali, barangkali nanti sebentar lagi udah menjadi 5 kali. Nah ini kan tidak menimbulkan rasa kepastian hukum, dan kita tahu juga semangat daripada dunia peradilan khususnya ya kerja-kerja hakim itu kan sebetulnya ada mekanisme kerja sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Kehakiman nomor 48 ya tahun 2009 ya, dikatakan di dalam pasal 2 ayat 4 itu peradilan itu harus berajaskan cepat. Nah kalau berulang-ulang begini kan ada 3 kriteria juga yang kita temukan ya, tidak cepat ya, tidak juga sederhana, dan tidak biaya murah. Ini yang kita mau tekankan kepada permohonan kami yang ke Mahkamah Konstitusi, karena kita melihat perspektif atau pandangan berkaitan dengan prapit berkali-kali itu bukan mencerminkan rasa keadilan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truck over dimension overload. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penerapan kebijakan zero odol pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus mendorong kebijakan zero odol atau truck over dimension overload lantaran banyaknya kecelakaan di jalan raya akibat odol ditambah. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga berupaya menggeser sebagian moda transportasi yang selama ini menggunakan jalan raya ke kereta, di mana saat ini 80% moda transportasi masih didominasi di jalan raya. Di samping itu, pihaknya juga menyiapkan Weight in Motion atau WIM, atau alat ukur dan timbangan kendaraan, yang ditempatkan di jalan termasuk di kawasan industri guna memantau langsung truk yang melintas tidak memiliki muatan yang berlebihan. Penerapan kebijakan zero odol ini telah melalui proses yang cukup panjang, cukup melelahkan, karena melibatkan banyak sekali pihak yang memiliki kepentingan. Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan over dimension overload. Lebih dimensi maupun lebih muatan. Ia menambahkan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut, di mana pihaknya juga bekerjasama dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi mengancam akan mencabut izin rute pelayaran bagi operator kapal yang mengakali data manifest. Ancaman ini disampaikan sebagai respon terhadap praktik tidak transparan yang dapat merugikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri pelayaran dan meminta pengelola kapal harus jujur dalam melaporkan data manifest untuk menjaga integritas layanan transportasi. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa laporan mengenai praktik penggelembungan jumlah penumpang dalam manifest yang menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan masalah besar termasuk dalam hal keselamatan pelayaran.
Tidak hanya itu, Dudi juga menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh operator kapal agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional. Di mana Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut serta melindungi hak-hak penumpang agar kepercayaan masyarakat terhadap angkutan laut dapat tetap terjaga. Kami juga menekankan kembali bahwa terakhir kami sudah memerintahkan bahwa kapal tidak boleh berangkat apabila belum diverifikasi jumlah terakhir penumpang yang naik. Kemudian kami juga sudah meminta untuk angkutan barang berbahaya agar lebih diperketat lagi sehingga tidak menimbulkan masalah pada saat kapal berlayar. Dan kami juga sudah meminta KSOP, seluruh KSOP untuk menjalankan ini. Memang mungkin akan agak sedikit terasa berbeda nanti di layanan pelabuhan, namun ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu bahwa ini demi kepentingan keselamatan dari para masyarakat kita yang menempuh perjalanan melalui laut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geotermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geotermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada tahun 2050. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Bahlil menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27 hingga 30 gigawatt. Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya geotermal terbesar di dunia. Adapun hingga saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 2.776 megawatt atau setara 11,6% dari potensi panas bumi yang tersedia. Sehingga masih terdapat potensi panas bumi yang masih belum tergali sekitar 88,4%. Geotermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geotermal, tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050 itu minimal itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt, 27 sampai 30 gigawatt. Itu cukup besar, tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni. Adapun Bahlil menambahkan pengembangan geotermal tidak boleh hanya dilihat dari sisi penegakan kapasitas pembangkit listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan panas bumi juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong industri di sekitar wilayah pengembangan. Pemirsa, Bank Indonesia mengungkapkan proses pembentukan Bank Clearing Renminbi atau RMB di Indonesia terus berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada kuartal 4 2026. Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono mengatakan Bank Sentral China atau People's Bank of China telah menetapkan Bank of China sebagai bank clearing perdana. Di saat yang sama, BI juga tengah mendorong satu bank nasional dari kelompok himpunan bank milik negara untuk menjadi bank clearing renminbi kedua di Indonesia. Menurut Thomas, keberadaan bank clearing renminbi memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan likuiditas mata uang China di pasar domestik. Langkah ini dinilai semakin penting seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China. Jadi kita harapkan bahwa renminbi secara clearing bank secara operasional akan paling lambat di kuartal keempat tahun ini. PBOC sudah memastikan bahwa
clearing bank yang pertama adalah Bank of China, tapi kami juga di Bank Indonesia mendorong suatu bank nasional, dalam hal ini Bank Himbara, saat ini sedang melalui proses administrasi, jadi nanti akan ada 2 clearing bank renminbi di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ruang multifungsi kini tengah dibangun di Bundaran Hotel Indonesia. Proyek perluasan stasiun MRT Bundaran HI ini nantinya akan menjadi akses pejalan kaki dan aktivitas komersial baru di Jakarta. MRT Jakarta melalui anak perusahaan PT Integrasi Transit Jakarta kini tengah membangun ruang bawah tanah yang merupakan perluasan dari stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Extended Concourse ini berada di 18 meter di bawah permukaan tanah, tepatnya di bawah halte bus Transjakarta Bundaran HI. Tempat ini memiliki luas 4.439 meter persegi dengan anggaran sebesar 200 miliar rupiah. Nantinya Extended Concourse akan berfungsi menghubungkan stasiun MRT dan halte Transjakarta melalui bawah tanah. Di lokasi ini juga menjadi akses pejalan kaki di bawah tanah dari stasiun atau halte menuju pusat perbelanjaan atau gedung di sekitarnya. Lokasi ini juga akan dilengkapi area komersial yang bisa dimanfaatkan warga dan pengguna transportasi umum. Ya, area ini direncanakan disiapkan untuk bisa menjadi area multifungsi dan juga area retail untuk mendukung mobilitas, dan beragam kegiatannya akan dijalankan untuk mendukung ridership yang akan diestimasikan mengalami peningkatan. Peningkatan kurang lebih akan ada kenaikan 6.000 riders ya di stasiun Bundaran HI menyambut extension rute Bundaran HI yang akan diteruskan ke stasiun Tamrin dan stasiun Monas, dan juga dipersiapkan sampai ke stasiun Jakarta Kota Tua. Ya, di dalam area ini nantinya juga disiapkan interkoneksi untuk tersambung atau knockdown panel yang akan tersambung langsung ke area basement 1 di Plaza Indonesia, dan juga basement 1 yang akan didevelop oleh Wisma Nusantara. Saat ini pengerjaan proyek Extended Concourse MRT Bundaran HI telah mencapai 22% yang ditargetkan rampung pada Mei 2027 mendatang. Rencananya Extended Concourse akan diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan ulang tahun ke-500 Jakarta. Dari Jakarta, Chandra Bramandika, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Wali Kota New York City Zohran Mamdani menerima kritikan warga terkait dirinya yang sering bersepeda namun tak mengenakan helm. Inilah aktivitas Zohran Mamdani yang kerap menggunakan sepeda untuk mobilitasnya dan baru-baru ini merespon kritikan warganya. Ya, warga New York mengkritiknya belum mengutamakan keselamatan saat mengendarai sepeda karena tidak menggunakan helm. Hal ini bisa dicontoh dan berbahaya bagi anak-anak. Zohran pun menerima masukan tersebut dan berjanji menggunakan helm setiap menggunakan sepeda. You're right. I've got to do better. Safety first, New York. See you out there. Informasi selanjutnya, pemirsa, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus menggalang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California ini bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran yang tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Tehrangeles, yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali merosot jelang pemilu paruh waktu atau midterm election November mendatang. Mendekati midterm election, popularitas atau approval rating Donald Trump semakin anjlok.
Berdasarkan survei Reuters Ipsos yang dilakukan pada 14 hingga 17 Agustus 2026, hanya 33% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump sebagai presiden. Sebaliknya, 64% sisanya menyatakan tidak menyetujui. Angka tersebut turun dari 35% dalam survei yang dilakukan pada awal Agustus dan menjadi level terendah Trump dalam masa jabatan keduanya. Sejumlah faktor menjadi penyebab anjloknya approval rating Donald Trump, di antaranya isu inflasi, harga energi, hingga kondisi rumah tangga. Sejumlah tekanan ekonomi tersebut semakin diperburuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Perang yang sebelumnya diperkirakan berlangsung singkat, justru berlangsung lama dan menekan pasar minyak global yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Sehingga turunnya approval rating Donald Trump menjadi peringatan bagi Republicans yang saat ini berusaha mempertahankan kontrol mereka di Kongres. Sementara bagi Demokrat, hal ini menjadi peluang untuk merebut kursi Kongres. Pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya kota Al-Dariyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di wilayah Gaza. Terowongan ini disebut merupakan infrastruktur bawah tanah milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi manapun, maksud kami lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi. IDF menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza Tengah dan Selatan ditutup dengan memompakan beton ke dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Sementara otoritas dan warga Palestina juga menuduh Israel menempatkan patok penanda di sejumlah wilayah Gaza yang disebut dapat memperluas area di bawah kendali Israel hingga saat ini. Hamas belum memberikan tanggapan publik terkait operasi penutupan terowongan tersebut. Pemirsa, viral 3 warga negara asing Israel yang juga merupakan tentara IDF diusir pemilik salah satu gym atau pusat kebugaran di Bali. Pengusiran dipicu oleh salah satu WNA yang bersikap kasar pada staf lokal. Viral di media sosial, video 3 warga negara asing asal Israel diusir dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik gym beradu argumen dengan salah satu WNA Israel, kemudian meminta ketiganya meninggalkan tempat. You guys are not even allowed to be in this country, man. You come with a different passport. No, and be happy. I don't involve police. Pemilik gym Samir menegaskan pusat kebugaran miliknya tak melayani orang Israel dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia menjelaskan bahwa pengusiran berawal dari sikap kasar salah satu WNA Israel kepada staf lokal. I asked them where they're from. They told me they're Israelis. So I said, we don't serve Israelis, we don't serve the IDF, and we don't serve anyone who's rude to our staff. You know, they're hardworking locals. You just respect them. You have to leave. Yeah. Samir menambahkan setelah diusir, ketiga pria tersebut memberikan ulasan bintang 1 di Google Review. Dalam ulasan tersebut, ia dituding rasis dan mengusir mereka karena alasan agama.
Samir pun menegaskan sikapnya bahwa ia tak akan layani pasukan Israel dan siapapun yang kasar kepada staf lokal. Pemirsa, World Robot Conference 2026 dibuka di Beijing dengan gelaran tahun ini memberikan penekanan lebih besar pada pengoperasian teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Cuplikan ini memperlihatkan sebuah robot bermain sepak bola dengan pengunjung. Lalu ada juga sekelompok robot yang menari, pemirsa. Lalu sejumlah robot humanoid lainnya juga ada. Pameran ini memberi gambaran tentang apa yang bisa menjadi semakin umum dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari 300 eksibitor berpartisipasi, naik 36% dari tahun 2025. Berlangsung hingga 23 Agustus, konferensi tahun ini diadakan di bawah tema Human Robot Symbiosis Production Demand Governance. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Seperti inilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Salah satunya kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Karhutla yang terjadi mengakibatkan jarak pandang warga menjadi terbatas. Ratusan titik api juga menyebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Dengan kondisi ini, perjalanan lalu lintas juga tentunya menjadi terganggu dan berbahaya bagi warga sekitar. Salah satu yang juga memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar ikut terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki, berangkat, dan pulang sekolah. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas ini menyebabkan truk tidak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini, pemirsa, titik api masih belum padam sepenuhnya. Informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini juga bisa kita lihat di Google Maps, pemirsa. Dari tayangan Google Maps, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Inilah tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan. Nah, Google Maps langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam ini tidak menunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia saja, tepatnya di kawasan Kalimantan. Api datang, asap menyerang, kapan Karhutla bisa benar-benar hilang? Kalimantan kembali diselimuti asap dengan ribuan titik panas. Warga pun sulit untuk bernafas. Karhutla seolah tak kunjung padam, setiap tahun api kembali menyala. Apakah yang belum berhasil dipadamkan itu apinya atau sistem pencegahannya? Untuk membahas lebih lengkapnya telah bergabung bersama kami Kapusdatin BNPB Pak Berton. Selamat sore Pak Berton. Ya, selamat sore pemirsa Sindo dan Mbak Raisa. Iya, Pak, terkini ini kondisinya di Kalimantan seperti apa kebakaran hutan dan lahan? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang ada situasi yang memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya
kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam hari ada hembusan angin lagi, ini juga bisa menyebabkan lagi, atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ karena gambut itu memang sifatnya mudah terbakar. Kalaupun sudah dikasih dipadamkan, sulit untuk padam dan bahkan mengeluarkan asap yang tebal. Jadi ini kondisinya sebenarnya, Mbak. Kondisinya memang ada beberapa titik meningkat fire spotnya, namun demikian kita masih relatif bisa mengendalikan, tidak sampai ada misalnya bandara ditutup dan hal-hal yang lain. Wilayah mana Pak yang jadi perhatian utama BNPB saat ini? Ya, tentu wilayah di Kalimantan Barat itu ada di daerah-daerah Sanggau, di titik-titik di belahan Sarawak, sebenarnya dekat-dekat Sarawak memang ada banyak sekali, juga di Kalimantan Tengah. Jadi beberapa tempat di sana itu memang ada fire spotnya. Pak, ini kan karhutla terjadi setiap tahun ya Pak. Apakah untuk tahun ini benar-benar faktornya karena kemarau seperti biasa, atau ada faktor lain yang jadi penyebab karhutla ini kita lihat ini semakin meluas terus? Jadi memang kalau kita lihat memang faktor alam salah satu yang menyebabkan kebakaran ya, karena memang sekarang El Nino itu sangat panjang dan terik matahari sangat besar di Kalimantan khususnya. Namun di pihak lain juga karena penelitian menyampaikan bahwa 99% kebakaran itu disebabkan oleh ulah manusia. Artinya ada campur tangan manusia untuk membakar. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar, pertanyaan Mbak Reza itu sebenarnya ini memang kita tujukan kepada siapa ini pertanyaan ini. Kenapa mesti harus ada terjadi pembakaran yang setiap tahun atau setiap musim kemarau ada terjadi pembakaran. Itu Mbak. Baik. Pak, untuk penanganan kali ini apa kendala yang dihadapi oleh BNPB? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di angkasa, di udara. Ini mempersulit kita untuk melakukan treatment. Jadi kita itu sebenarnya ada melakukan dua strategi dalam melaksanakan penanganan karhutla ini. Yang pertama melalui Satgas Udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi ini salah satu. Kemudian selain itu seperti saya katakan tadi, ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Nah ini strategi yang pertama melalui Satgas Udara. Kemudian yang kedua adalah melalui Satgas Darat. Nah ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil. Patroli dilakukan, kemudian tentu dilakukan juga pemadaman oleh berbagai pihak, BPD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, dan bahkan unsur-unsur masyarakat ini terlibat semua. Tapi masalah kesulitannya mungkin kalau sudah meluas itu api, itu akan sulit, dan air makin hari juga makin dalam, tidak sulit diperoleh, butuh selang yang panjang, dan tentu ini salah satu yang mempersulit kita.
Ya, Pak Berton, ini kan dampak dari karhutla itu kabut asap itu menebal ya di beberapa wilayah dan tentunya mengganggu jarak pandang lalu juga aktivitas warga sehari-hari. Apa yang BNPB lakukan mungkin selain memadamkan titik api, apakah ada penanganan terkait dengan dampak asapnya ini? Tentu kami sudah menyiapkan atau mengadakan berbagai upaya seperti pengadaan masker yang terstandar terhadap api, kemudian ada juga pengadaan peralatan untuk rumah-rumah sakit ketika ada penderita asma misalnya atau adanya ISPA. Jadi ini juga sudah kita kirimkan beberapa logistik maupun peralatan untuk kesehatan. Nah, memang ada himbauan ketika terjadi jarak pandang yang sulit atau udah pekat, itu pendidikan, sistem pendidikan juga jarak jauh atau di rumah, baiknya anak-anak jangan keluar atau orang jangan keluar ya di luar sehingga tidak terekspos dan sebaiknya di dalam gedung ataupun di rumah. Ini langkah-langkah yang banyak kita lakukan atau disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah asap, terutama penduduk atau warga yang mengalami penyakit infeksi ataupun adanya kronik di tenggorokan. Berarti sejauh ini masih lebih ke perlindungan ya Pak. Tapi apakah akan dilakukan evakuasi terutama untuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia ini ke depannya? Kami kira itu belum tindakan yang belum bisa dilakukan, tidak perlu dilakukan saat ini karena begini Mbak. Masalah asap ini kan terkait dengan masalah hembusan angin, kemana angin bertiup ke situlah arah asap. Jadi ketika kita bawa ke satu daerah, kemudian anginnya berubah ke situ, ini juga menjadi hal yang ini. Nah, yang penting buat kita adalah bahwa sedapat mungkin jangan terlalu akses keluar sehingga asap tidak banyak terhirup oleh orang-orang ketika di luar. Pak, namun kalau memang sesuatu tindakan extraordinary ketika itu diputuskan oleh atasan atau pimpinan kita, itu tentu bisa dilakukan. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan informasi untuk dilakukan langkah-langkah extraordinary seperti mengevakuasi sebagian atau seluruh kota. Ya, Pak, ini tapi kan mungkin asap ini menyebabkan kualitas udara terus memburuk, bisa mengganggu pernafasan juga dan jarak pandang itu sulit untuk orang-orang berkendara atau beraktivitas sehari-hari. Sebenarnya bisa tidak sih Pak ada langkah yang dilakukan untuk meminimalisir asap tebal yang menjadi dampak dari karhutla? Ya, tentu pemadaman api ini menjadi salah satu sedini mungkin itu yang dilakukan. Jadi api yang dipadamkan jangan sempat besar. Ini sebenarnya secara kebijakan perlu kami sampaikan agar pemerintah daerah mengawasi pembakaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian tentu kita akan memprioritaskan menangani daerah yang terbakar. Ini juga salah satu yang perlu kita lakukan. Pemadaman darat dan udara itu secara simultan tadi sudah saya sampaikan, dan tentu sumber asap sekunder seperti mengidentifikasi hotspot dari awal juga menjadi penting. Jadi sebelum terjadi kebakaran fire spot, tentu kita juga melakukan mengidentifikasi hotspot sehingga tidak terjadi kebakaran ketika memang kita menemukan hotspot di beberapa tempat, terutama ada padat intens, sehingga ini juga kita perlu antisipasi sebelumnya. Pak Berton, seberapa efektif sih sistem deteksi dini dari pemantauan hotspot tersebut dan berapa durasi yang diperlukan biasanya dari pendeteksian hingga ke penanganannya atau pencegahannya?
Nah ini kami belum dapat menyampaikan, kami tidak dapat informasi untuk ini sehingga kami tidak bisa menyampaikannya, Mbak. Baik. Kalau wilayah lain yang berpotensi mengalami karhutla juga selain Kalimantan ini apa ada di musim kemarau ini, Pak Berton? Ya, kebetulan Sumatera saat ini terjadi hujan sehingga ada penurunan secara drastis sehingga di Sumatera baik itu Riau maupun Jambi, dan saat ini yang berpotensi itu sebenarnya masih ada di Jawa, beberapa Jawa Barat dan Jawa Timur, tetapi sejauh ini masih terkendali dengan baik karena memang kekeringan itu juga terjadi di Jawa. Tapi bila melihat saat ini ada kemarin itu ada beberapa titik api ini sudah bisa dipadamkan sehingga tidak menyala atau tidak menyebar secara luas. Kira-kira perlu waktu berapa lama lagi hingga fire spot ini semuanya benar-benar padam, dan apakah setelah ini bisa meluas lagi atau bagaimana? Ini sebenarnya tergantung kepada berapa lama hujan turun gitu ya, berapa lama lagi tidak hari tanpa hujan. Informasi yang kami peroleh adalah bahwa di pertengahan Oktober sudah akan turun hujan, jadi kemungkinan besar pada awal-awal Oktober intensitas hujan ataupun day berawan hari-hari berawan itu akan mulai dari awal Oktober. Jadi kita harapkan nanti 1,5 bulan ke depan ini kita perlu waspadai. Setelah itu mungkin akan mulai musim hujan atau sudah turun hujan. Jadi dengan demikian nanti diharapkan setelah di awal Oktober mudah-mudahan tidak ada lagi titik-titik api yang perlu kita waspadai secara serius. Tapi Pak, selama menunggu musim hujan ini, apakah di sela-sela itu ada kemungkinan potensi untuk titik api baru atau tidak ada nih Pak? Potensi itu selalu akan ada karena memang seperti kami katakan tadi, hari tanpa hujan itu sangat panjang tahun ini. Jadi itu sangat ditentukan juga tadi adanya kekeringan baik itu tumbuhan kering ataupun hutan yang kering, dan datang api baik itu yang berasal dari oleh campur tangan manusia disengaja ataupun tidak, kemudian atau atas memang alam sendiri membuat api, ini akan berpotensi adanya titik-titik api. Untuk itu kami menghimbau sebenarnya kepada warga untuk tidak menyalakan api atau di dekat api yang daerah yang sudah kering. Ketika sudah ada api pada masa kecil, ini berusahalah masyarakat untuk memadamkannya tentu walaupun alat seadanya mungkin itu jauh lebih efektif. Ketika sudah besar dengan alat yang besar, alat yang canggih, itu akan jauh lebih sulit. Itu mungkin himbauan kami kepada warga, Mbak Riasha. Baik, semoga karhutla ini bisa cepat-cepat ditangani dan titik apinya segera padam semua ya Pak. Terima kasih Pak Berton atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kalimantan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar sepanjang tahun 2026. Dan berikut data luas wilayah yang terbakar berdasarkan catatan BPBD. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, diperkirakan mencapai sekitar 28.700 hektar lebih. Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 2.300 hektar. Sementara di Kalimantan Selatan, wilayah seluas lebih dari 3.400 hektar kini menyala akibat kebakaran. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan paling terdampak, disusul Kuburaya dan Mempawah. Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar. Kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Banjarbaru menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar paling luas.
Sementara di Kalimantan Timur, warga Kutai Timur saat ini menjadi paling terdampak karhutla, menyusul daerah-daerah lain di provinsi ini. Terima kasih masih di Sindu Sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Para pihak sudah profesional, tinggal kita penekanan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan ahli administrasi negara, lalu ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Diansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang ini antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas umum pemerintahan yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kortas Tipikol Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung. Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan, hingga pencekalan tidak sah. Menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.